Selamat malam pemirsa, yang Anda saksikan tadi adalah bagian dari pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyebutkan 300 ayat di Al-Quran sebagai sumber radikalisme dan diusulkan untuk dihapuskan. Ini pernyataan yang meresahkan dan juga berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan ini juga bukan kali pertama upaya provokatif dan juga penistaan agama dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa berbuat banyak dan mungkin tidak bisa ditertibkan karena si pelaku pembuat video ini berada di luar negeri. Lalu bagaimana kita umat beragama di tanah air agar bisa menerima ini dan tidak mudah terprovokasi dengan video-video yang berkonten seperti ini, dan apa pula yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meminimalisir dampak negatif dari video-video provokatif. Dan juga yang paling besar pertanyaannya adalah siapakah Saifuddin Ibrahim? Kami akan menggalinya lebih dalam di Dua Sisi malam hari ini. Ratus ayat yang saya anggap menjadi sumber malapetaka dunia, karena ayat-ayat itu yang mau dihapus itu tentang boleh membuat orang lain nyawanya hilang karena beda agama, boleh ngata-ngatain orang semaunya dengan bilang dia ya kafir kafir lah. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, unggahan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim ini memang banyak sekali menuai respon dari masyarakat pro dan kontra, bahkan juga menimbulkan keresahan. Tadi juga Menko Polhukam menyebutkan harus segera ditertibkan, tapi permasalahannya sampai detik ini pun akun YouTube itu masih terus memproduksi tayangan-tayangan yang sifatnya provokatif gitu. Nah, malam hari ini sudah bergabung bersama saya untuk mendiskusikan hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung sana ada Prof. Henry Subiakto. Selamat malam, Prof. Staf ahli Menkominfo. Ya. Malam. Ya. Kemudian ada Ustadz Haikal Hasan Baras, pendakwah. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan di sebelah kiri saya adalah Mas Sadam Hussein. Ini putra dari Saifuddin Ibrahim. Selamat malam Mas Sadam. Ya, selamat malam Mbak Agi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Romo Beni Susetio, anggota BPIP yang juga tokoh dari agama Katolik. Selamat malam Romo. Selamat malam. Ya. Kami juga ingin menginformasikan, saya sebelumnya juga sudah mengundang dan berkomunikasi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim untuk mengundang yang bersangkutan hadir berdiskusi malam hari ini bersama kita. Namun yang bersangkutan memutuskan tidak bersedia bergabung. Alasannya begini, kalau saya boleh cerita sedikit, dia ingin berkomunikasi atau berhadapan langsung dengan Prof. Mahfud. Tapi Prof. Mahfud nggak bisa hadir malam hari ini karena ada kegiatan lain bersama Presiden di Bali. Jadi kita akan berdiskusi ini siapa sih sebenarnya Saifuddin Ibrahim. Kami menghadirkan anak dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, Mas Sadam. Saya mau ke Mas Sadam terlebih dahulu ya. Boleh nggak Mas Sadam diceritakan awalnya ayahnya Mas Sadam ini bagaimana sampai titik balik akhirnya convert atau berpindah agama dari Muslim ke Kristen, dan juga sebelumnya backgroundnya adalah guru Ustadz ya, Pak Saifuddin ini ya. Bisa diceritakan sedikit. Oke, terima kasih kesempatannya pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan yang hari ini saya rasakan, yaitu agama Islam, yang alhamdulillah saya juga harus bersyukur bahwasanya apa yang terjadi pada hari ini itu benar-benar membawa hikmah dalam kehidupan.
salawat hanya kepada Rasulullah. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi, oke, izinkan saya menceritakan sedikit kilas balik Abi seperti itu. Jadi Abi memang benar-benar saya konfirmasi bahwasanya beliau adalah seorang ustadz. Seperti itu di pesantren di Al Zaitun, dan kebetulan kita bertiga, saya anak kedua, kita semua studi di sana, madrasah ibtidaiyahnya di Al Zaitun. Artinya di sana ya memang beliau adalah ustadznya seperti itu, pesantren Al Zaitun. Kemudian kami di Al Zaitun sekolah 1 tahun, tetapi di tahun 2006 saat itu Saddam berusia 10 tahun. Di kelas 6 beliau memutuskan pindah agama seperti itu. Pindah agama menjadi agama Kristen, kemudian akhirnya dilepas semua jabatannya sebagai dewan guru di sana. Itu berkomunikasi nggak dengan keluarga kenapa alasannya pindah dan lain-lain? Masih dirahasiakan saat itu. Jadi kepindahan beliau itu diberitakan setelah 3 bulan beliau memeluk agama Kristen seperti itu. Setelah itu mulai aktif sebagai pendeta, apakah langsung aktif sebagai pendeta atau? Ya, beliau kemudian mengikuti beberapa studi ya, saya yakini itu, dan akhirnya sampai kemudian beliau bergelar STH, Sarjana Teologi. Sempat mengambil pendidikan di teologi. Betul, betul seperti itu, dan akhirnya beliau aktif pelayanan ya, kebaktian di mana-mana seperti itu. Pertama kali ketika keluarga mendengar bahwa Mas Saddam memanggilnya Abi ya, ayahnya berpindah agama, respon keluarga seperti apa saat itu? Iya, respon keluarga. Jadi benar-benar kalau misalnya kami dari keluarga itu merasa terluka, ya yang pertama. Karena memang orang yang dicintai, orang yang dekat, orang yang merawat. Ini saya moga ucapan-ucapan saya objektif ya. Itu memang kami keluarga terpukul. Tetapi karena berhubung beliau itu masuknya tahun 2006, artinya memang bukan waktu yang sebentar, tapi sudah cukup lama. Artinya kami memiliki kedewasaan di mana akhirnya itu benar-benar keputusan Abi. Secara hukum di Indonesia itu haknya Abi seperti itu. Tetapi ada yang menjadi tidak haknya Abi. Ketika mencampuri urusan agama yang kemudian sebelumnya ia peluk, yaitu agama Islam. Seperti itu. Sebenarnya ini saya sempat bilang tadi di awal bahwasanya ini adalah saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Hikmahnya yaitu adalah kalau kami dari keluarga itu akhirnya menjadikan diri kami kritis terhadap apa yang kemudian kami peluk hari ini. Oleh karena itu dari Abi yang kemudian sampaikan kemarin-kemarin itu, alhamdulillah, ini konsumsi saya pribadi sekali lagi ya. Saya meyakini bahwasanya agama yang saya peluk hari ini dan tidak pernah berganti yaitu agama Islam. Walaupun sempat sekali ya, ketika saya SD, SMP, SMA itu tentu ada programnya Abi. Ya, saya harus ke gereja dan lain-lain seperti itu. Karena betul. Nah, artinya karena memang beliau yang pemberi nafkah seperti itu. Jadi kita sebagai anak ya saat itu tidak punya banyak pilihan seperti itu. Dan dalam konteks ini tentu kita sepakat ya, ketika seorang berpindah agama itu hak masing-masing. Tapi ketika sudah mencampuri, bahkan ini terkesan menghina, melecehkan suatu agama tertentu, ini yang menjadi masalah, termasuk ini yang kita diskusikan malam hari ini. Nah, apa yang disampaikan oleh ayah Anda ketika akan berpindah agama itu? Bagaimana cara ngomong ke keluarganya saat itu? Masih ingat nggak? Saya ingat sekali. Jadi saya adalah anak yang pertama kali mengetahui kepindahannya Abi saat itu. Saat itu kita berada di Indramayu, tiba-tiba kita keluar dari pesantren itu. Saya shock karena saat itu memang terlepas dari label yang dilabeli pesantren itu Al Zaitun itu, saya harus kemudian menyampaikan fakta bahwa di pesantren yang besar sekali, 1.200 hektar, santrinya 11.000, guru-guru ustadz asatidnya itu 300. Dan karyawan Anda 700. Juga pengajar di situ waktu itu ya? Abi di sana dewan guru 12, jadi tidak termasuk dari 300 itu. Nah, artinya sayang sekali kalau misalnya saya sampai keluar dari sana gitu. Akhirnya kemudian semua dicabut, kita pulang kampung. Di pulang kampung itulah di tempatnya Abi itu di Bima ya, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Abi ketika perjalanan ke sana itu bertemu dengan orang-orang dari
penerbit Alkitab seperti itu. Oke. Jadi sepanjang perjalanan kita bertemu dengan orang-orang yang saya nggak pernah tahu kenapa Abi ketemu orang-orang seperti ini. Nah, kemudian saya bertanya sama Abi, kenapa kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, Bi? Dari awal kita berangkat dari Indramayu, kemudian ke kampungnya Abi gitu. Abi menjawab, ini yang namanya toleransi, nak. Seperti itu. Jadi Sadam kalau misalnya kita kemanapun, mereka berdoa, kamu tundukkan kepala ya. Ya, saya sebagai anak umur 10 tahun, kelas 6 SD saya dengan ikut. orang tua ya. Jadi bertemu dan bergumul dengan teman-temannya Abi, bahkan ke gereja seperti itu. Kata-kata disampaikan apa ketika dia harus berpindah agama? Iya. Gitu? Apa tepatnya disampaikan ke anak-anak? Terima kasih, Karena oke. anak-anaknya masih kecil semua itu. Iya betul, ketika Abi berpindah agama, yang beliau sampaikan adalah bahwasanya satu-satunya juru selamat itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Ayahanda menyebutkan nggak kenapa akhirnya memutuskan untuk berpindah agama? Iya betul. Saya bertanya sama Abi, mengapa harus meninggalkan agama Islam seperti itu? Kalau misalnya menurut hematnya Abi yang saya tangkap dari sampai detik ini, hari ini, ya beliau punya keyakinan Oke. bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mengandung unsur terorisme gitu, sehingga tidak layak dipeluk seperti itu. Pemahaman ayah Anda saat itu ya. Seperti itu, dan itu diadukan dengan pengalaman saya anak usia 10 tahun seperti itu. Saya kira nggak fair ya. Tapi akhir ini menuju saya kemudian SMA, kemudian kuliah, saya memutuskan untuk kemudian saat itu ya ikhtiar untuk kemudian saya berbalas video dengan Abi. Seperti itu kita buat mengapa Abi sering kali kalau misalnya di gereja itu menyampaikan testimoninya gitu. Nah kemudian kita saling berbalas di YouTube. Oke. Seperti Sampai itu. sekarang itu juga masih Kalau berlangsung? sampai sekarang sudah berakhir, karena saya pikir itu tidak berhasil ya. Oke. Maka saya kemudian diajarkan oleh ustadz saya untuk kemudian coba kedepankanlah adab. Oke. Sampai sekarang masih Daripada ilmu. Ya, masih berkomunikasi dengan ayahnya? Terakhir 4 hari yang lalu. Oke. Seperti Berada itu. di luar negeri ya, di Amerika saat ini. Iya, tapi beliau kami sampaikan berita-berita heboh di Indonesia, beliau terkesan bodoh amat gitu. Oke. Dan akhirnya ya sudah, ini pilihan Nabi, tentu akan ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya mungkin nggak dipertanggungjawabkan di dunia, pasti akhirat adalah pertanggungjawaban seadil-adilnya. Baik, nanti saya masih akan berbicara banyak Mas Adam, tapi kita harus jeda dulu sejenak dan juga bapak-bapak yang lainnya kita akan berdiskusi selanjutnya usai jeda. Saat lagi.